Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Jumat 12 November 2021, Pekan Biasa ke-32, Ofisi Pekan keempat. Peringatan wajib Santo Yosafat, Uskup dan Martir. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasihati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menyembah Kristus, Raja para martir. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menyembah Kristus, Raja para martir. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah menyembah Kristus, Raja para martir. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita umat-Nya. Dialah gembala kita kawanan-Nya. Marilah menyembah Kristus, Raja para martir. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menyembah Kristus, Raja para martir. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menyembah Kristus, Raja para martir. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Kristus, Raja para martir.
Madah. Ya martir pahlawan suci, jejak Kristus kau ikuti. Musuh sudah kau kalahkan, kini engkau dimuliakan. Semoga doamu yang sakti menghapuskan dosa kami, menyingkirkan kejahatan yang merusak kesatuan. Terlepas sudah tubuhmu dari ikatan belenggu, lepaskan belenggu kami agar dapat hidup suci. Dipujilah Bapa bersama Putra tercinta, dan Roh penghibur ilahi selalu tak kunjung henti. Amin. Pendarasan Mazmur. Kamu akan dibenci oleh semua orang demi namaku, tetapi barang siapa bertahan sampai akhir akan selamat. Mazmur 2. Mengapa bangsa-bangsa bergelora? Mengapa suku-suku mengerahkan pasukannya? Para raja bumi bersiap-siap, para panglima bersekongkol melawan Tuhan dan raja yang diurapinya. Marilah kita patahkan belenggunya. Marilah kita gulingkan penjajahannya. Tetapi Tuhan tertawa dari tahtanya di surga. Tuhan mengolok-olok mereka. Dalam amarahnya Tuhan menghalau para perwira mereka, dan dalam murkanya Ia mengacau balaukan mereka. Tetapi aku telah diurapi menjadi rajanya. Di Sion gunungnya yang kudus, akan kubacakan surat keputusan Tuhan. Tuhan bersabda kepadaku, Engkaulah puteraku. Pada hari ini aku menjadi Bapamu. Mintalah kemakmuran, maka akan kuberikan. Para bangsa akan menjadi milik pusakamu, dan seluruh bumi akan kau kuasai. Engkau akan menghancurkan musuhmu dengan tongkat besi, meremukkan mereka seperti jambangan tanah liat.
Dan sekarang ketahuilah hai para raja, awaslah hai para panglima, beribadatlah kepada Tuhan dengan takwa, berbaktilah kepadanya dengan gentar. Jangan sampai Tuhan menjadi marah dan kamu binasa, sebab mudah sekali amarahnya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung pada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kamu akan dibenci oleh semua orang demi namaku, tetapi barang siapa bertahan sampai akhir akan selamat. Penderitaan di dunia ini tidak seimbang dengan kemuliaan mendatang yang akan disingkapkan dalam diri kita. Mazmur 10. Pada Tuhan aku berlindung, mengapa Engkau berkata kepadaku, terbanglah ke gunung bagaikan burung. Sebab dari tempat yang gelap orang jahat merentangkan busur, memasang anak panah pada talinya, untuk memanah orang yang tulus hati. Kalau hilang segala pegangan, apa daya orang benar? Tuhan ada dalam Bait-Nya yang kudus. Tuhan bertakhta di surga. Pandangannya selalu mengamat-amati, sorotan matanya menguji manusia. Tuhan menguji orang yang benar dan yang jahat. Ia membenci mereka yang mencintai kelaliman. Dengan api dan belerang dihujaninya penjahat. Dihanguskannya mereka dengan angin panas. Sebab Tuhan adil, Ia mengasihi keadilan. Ia memandang orang benar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Penderitaan di dunia ini tidak seimbang dengan kemuliaan mendatang yang akan disingkapkan dalam diri kita. Tuhan menguji umat terpilih seperti menguji emas dalam perapian. Tuhan menerima mereka sebagai kurban bakar untuk selamanya. Mazmur 16. Tuhan, dengarkanlah permohonanku yang jujur. Perhatikanlah seruanku. Indahkanlah doaku yang keluar dari hati yang ikhlas. Semoga Engkau menjatuhkan keputusan bagiku, sebab Engkau tahu siapa yang benar. Bila Engkau menguji hatiku dan menelitinya waktu malam, bila Engkau mengusut aku, Engkau takkan mendapatkan kejahatan. Mulutku tidak berdusta, tidak seperti orang lain. Sabda bibirmu selalu ku perhatikan. Langkahku menempuh jalan perintah-Mu, maka kakiku tidak goyah. Aku berseru kepadamu sebab Engkau mendengarkan daku, ya Allah. Condongkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah kataku. Tunjukkanlah keagungan kasih setiamu. Engkau penyelamat orang yang berlindung kepadamu. Dengan kekuasaan-Mu Kau selamatkan mereka dari tangan kaum durhaka. Peliharalah aku bagaikan biji mata. Sembunyikan daku di bawah naungan sayap-Mu. Lindungilah aku terhadap orang berdosa yang menguasai aku, terhadap musuh yang dengan geram mengepung aku. Mereka tak kenal belas kasihan. Mereka bicara dengan angkuh. Kini mereka mengerumuni aku, mengintai hendak mengempaskan daku ke tanah. Rupanya seperti singa yang siap menerkam,
seperti singa muda yang mengendap-endap di persembunyian. Bangkitlah Tuhan, hadapi dan rebahkanlah mereka. Dengan pedangmu luputkan daku dari orang berdosa. Dengan kuasamu bebaskan daku dari kematian. Karena kejujuranku aku memandang wajah-Mu. Waktu bangun aku menikmati hadirat-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan menguji umat terpilih seperti menguji emas dalam perapian. Tuhan menerima mereka sebagai kurban bakar untuk selamanya. Bacaan dari kitab 1 Makabe bab 3 ayat 1 sampai 26. Anaknya Yudas yang disebut Makabe menjadi pengganti Matatias. Semua saudaranya dan sekalian orang yang telah menganut bapaknya membantu dia pula. Dengan semangat mereka berperang untuk Israel. Yudas meluaskan kemuliaan bangsanya dan baju sirah dikenakannya laksana raksasa. Disabuknyalah perlengkapan untuk pertempuran. Banyak pertempuran diadakannya dan perkemahan dilindunginya dengan pedang. Ia menyerupai seekor singa dalam tingkah lakunya, seperti singa muda yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Dikejarnya kaum jahat dimanapun juga didapatinya, dan para pengganggu bangsanya dibakar habis olehnya. Hati para penjahat mengejut karena takut kepadanya, dan kebingunganlah semua yang berbuat jahat. Usaha penyelamatannya berhasil baik. Banyak raja sakit hati oleh karena dia, tetapi Yakub digembirakan oleh perbuatan-perbuatannya. Kenangan kepada dia tetap dipuji-puji untuk selama-lamanya. Ia menjelajahi semua kota Yehuda dan membinasakan para fasik lenyap daripadanya, dan dipalingkannyalah kemurkaan dari Israel. Namanya disebut-sebut sampai ke ujung bumi, sebab dihimpunkannya orang-orang yang nyaris terbasmi. Adapun Apolonius mengerahkan orang-orang asing dan banyak pasukan dari daerah Samaria untuk menyerang Israel. Hal itu diketahui oleh Yudas yang kemudian keluar menyongsong dia. Apolonius dikalahkan dan dibunuh olehnya. Banyak musuh tewas karena luka, sedangkan yang lain-lain melarikan diri. Mereka dirampasi dan pedang Apolonius diambil oleh Yudas sendiri yang seumur hidupnya bertempur dengan pedang itu. Mendengar bahwa Yudas mengerahkan sepasukan orang dan bahwa sejemaah orang yang setiawan dan mampu untuk bertempur menyertainya, maka Seron, panglima angkatan perang Syria, berpikir, "Aku mau mencari nama yang harum dan menjadi tersohor dalam kerajaan. Baiklah aku bertempur dengan Yudas
dan pengikut-pengikutnya yang telah mempermudah titah raja. Maka dari itu Seron bersiap dan bersama dengannya majulah pula segerombolan besar kaum fasik yang mau membantu dia menimpakan hukuman kepada orang Israel. Ketika Seron tiba di dekat tanjakan Bet Horon, maka keluarlah Yudas menyongsong dia dengan segenggam orang. Melihat pasukan yang bersongsong itu, berkatalah mereka kepada Yudas, "Masakan kita yang hanya segenggam ini dapat bertempur dengan pasukan raksasa yang sekuat itu? Apa pula kita sudah letih dan belum juga makan apa-apa hari ini?" Sahut Yudas, "Mudah saja jumlah besar ditangkap dengan tangan orang sedikit, sebab bagi surga tiada bedanya menyelamatkan dengan perantaraan banyak orang atau dengan perantaraan sedikit saja." Kemenangan dalam perang pun tidak terletak pula dalam banyaknya pasukan, melainkan dari surgalah datang kekuatan. Orang-orang itu menghadapi kita dengan kecongkakan yang berlebih-lebihan dan dengan kedurjanaan lagi bermaksud menumpas kita serta istri dan anak-anak kita dan merampasi kita. Sebaliknya, kita bertempur demi hidup kita dan untuk undang-undang kita. Surgalah yang akan menggempur mereka di hadapan kita. Dari sebab itu, jangan takut kepada mereka. Baru saja ia berhenti berbicara, maka dengan tak tersangka-sangka disergapnya musuh dan dikempurnya Seron serta balanya. Seron dikejar oleh orang-orang Yahudi dari jalan turun Bet Horon sampai ke dataran. Dari antara musuh ada lebih kurang 800 orang tewas. Lain-lainnya melarikan diri ke wilayah Filistea. Maka timbullah ketakutan kepada Yudas serta saudara-saudaranya, dan bangsa-bangsa sekeliling dihinggapi kebingungan. Nama Yudas sampai juga ke hadapan raja, dan segala bangsa mempercakapkan pertempuran-pertempuran yang diadakan Yudas. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga, hal hiburan batin, pasal ketiga, bahwa orang harus mendengarkan sabda Tuhan dengan rendah hati, dan bahwa banyak orang yang tidak mengindahkannya. Kata guru, Tuhan bersabda, "Sejak semula aku telah mengajar para nabi, dan hingga kini pun tak ada henti-hentinya aku bersabda kepada semua orang. Tetapi banyak yang tidak mendengarkan dan hatinya keras. Kebanyakan lebih suka mendengarkan suara dunia daripada mendengarkan sabda Tuhan. Mereka lebih suka mengikuti keinginan hawa nafsunya daripada berbuat yang berkenan kepada Tuhan. Dunia hanya menjanjikan barang-barang yang sifatnya sementara dan tak ada harganya. Namun demikian, dunia sangat didamba-dambakan. Aku menjanjikan akan memberi barang-barang yang paling berharga dan kekal. Namun hati orang tetap beku. Siapa yang mengabdi dan mengikuti aku dalam segala hal dan perbuatannya, seperti orang mengabdi dunia dan para penguasanya. Malulah kamu, hai Sidon, karena demikianlah kata laut.
Dan jika engkau ingin tahu sebabnya, dengarkanlah mengapa. Untuk mendapat upah sedikit saja, orang tidak segan berjalan jauh, tetapi untuk hidup kekal, kebanyakan orang tidak bersedia berjalan setapak saja. Keuntungan sedikit saja dikejar-kejar, mengenai sekeping mata uang, kadang-kadang timbul pertengkaran hebat. Untuk suatu benda yang akan musnah dan suatu janji yang tak ada artinya, orang tidak segan-segan membanting tulang siang malam. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa syafaat bagi sesama kita. Marilah kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah corona ini yang sudah mereda tidak bangkit kembali. Semoga tidak ada lagi varian baru COVID yang berbahaya. Kita doakan saudara-saudara mereka yang saat ini terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan melepaskan mereka dari belenggu dosa tersebut, serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Marilah kita berdoa juga untuk mereka yang terpuruk secara ekonomi. Semoga Tuhan memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Saudara-saudara, marilah kita doakan perdamaian di negeri Ukraina yang dilanda perang. Semoga negara-negara yang bertikai, baik Rusia, Ukraina, dan juga negara-negara Barat dan juga Amerika, segera bisa berdamai. Tidak lupa, marilah kita doakan kepentingan-kepentingan bagi keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Tuhan yang kekal dan kuasa, bangkitkanlah dalam gerejamu semangat yang mendorong Santo Yosafat untuk menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Semoga berkat doanya kami dijiwai oleh semangat yang sama, sehingga tidak takut menyerahkan nyawa bagi saudara-saudara kami. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan ini. Marilah saudara kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan bersama-sama pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.